Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bertemu kembali di pengajian rutin Kitab Risalatus Syiyam, panduan berpuasa. Dan alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita masuk tanggal 17 Ramadan. Itu artinya hari ini adalah hari diperingatinya nuzulul Quran atau diturunkannya kitab suci Al-Quran. Dan bertepatan dengan itu pula pembahasan kita pada hari ini sedang membahas tentang penulisan Al-Quran. Para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin, selama ini kita bisa membaca Al-Quran dengan nyaman, dengan mudah, karena Al-Quran sudah terbukukan menjadi satu mushaf. Nah, sesungguhnya sejarah pengumpulan atau sejarah penulisan Al-Quran ini adalah sejarah yang cukup berliku, sejarah yang cukup panjang, ya. Mengapa? Karena pada saat Al-Quran ini diturunkan, tradisi penulisan di kalangan masyarakat Arab ini masih sangat sedikit. Masyarakat Arab pada saat itu umumnya adalah ummi. Ummi itu artinya tidak bisa menulis dan juga tidak bisa membaca. Begitu pula dengan Rasulullah, beliau juga ummi, ya. Namun begitu, orang yang ummi biasanya juga punya kelebihan. Mereka punya kelebihan daya ingat dan hafalan yang sangat kuat. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kitab ini dijelaskan bahwa ketika sewaktu-waktu Rasul menerima wahyu, maka setelah dipahami maksudnya oleh Nabi, kemudian beliau membacakan wahyu tersebut di hadapan para sahabatnya. Nabi kemudian meminta agar ayat-ayat tersebut ditulis di depan Nabi. Nah, dalam hal menulis ini, mereka selalu berpedoman untuk tidak menulis selain Al-Quran, agar tidak tercampur. Adapun alat yang digunakan untuk menulis ini pun masih sangat sederhana, ya. Ini contohnya pelepah kurma, ada juga batu, kemudian kulit, ya, tulang unta dan lain sebagainya. Nah, kemudian dalam kitab ini juga dijelaskan bahwa wahyu yang ditulis ini dibuat rangkap dua, ya, yaitu yang orisinil dan duplikat. Setelah selesai ditulis, kemudian dibacakan lagi di depan Nabi untuk dicocokkan. Apabila sudah cocok, maka yang orisinil tadi disimpan oleh Nabi, adapun duplikatnya ini disimpan oleh penulisnya. Lantas, siapakah para sahabat Nabi yang menjadi sekretaris atau yang bertugas untuk menulis tersebut? Di dalam kitab ini dijelaskan ada 42 orang sahabat, antara lain Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Amir bin Fuhairah, Ubay bin Ka'ab, Sabit bin Qais, Zaid bin Thabit, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan lain sebagainya. Pemirsa yang dirahmati Allah, hingga Nabi wafat, Al-Quran ini belum dikumpulkan menjadi satu dalam sebuah mushaf yang utuh, ya. Mengapa?
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih selalu menanti turunnya wahyu dari waktu ke waktu. Di samping itu terkadang pula ada beberapa ayat yang menasah atau menghapuskan ayat yang turun sebelumnya. Jadi memang pada saat itu wahyu belum dikumpulkan menjadi satu. Selain itu, setiap ayat yang diterima ini juga tidak tertib atau tidak urut ya, seperti isi Al-Quran yang sekarang ini. Oleh karena itu, setiap saat Nabi menerima Al-Quran, menerima ayat ya, Nabi kemudian memerintahkan penulisnya untuk mengurutkannya sesuai dengan petunjuk beliau. Jadi yang memberikan petunjuk adalah langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pekerjaan untuk mengumpulkan dan membukukan Al-Quran inilah kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan juga oleh Utsman bin Affan. Nah, kita bisa mempelajari lebih lanjut ya, bagaimana dinamika pembukuan Al-Quran yang dilakukan pada masa Abu Bakar dan juga pada masa Utsman. Pada masa Abu Bakar ini, di dalam kepemimpinannya ini terjadi banyak kekacauan ya. Jadi sepeninggal Rasulullah ini ternyata banyak sekali problematika yang muncul. Di antaranya adalah munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Salah satunya yang cukup terkenal adalah Musailamah Al-Kadzab. Nah, permasalahan ini berkaitan dengan kemunculan Musailamah Al-Kadzab ini, kalau kita runut berdasarkan sejarah, ini yang kemudian nanti menjadi perang Yamamah ya, yang terjadi pada tahun 12 Hijriah. Di dalam perang tersebut tercatat sebanyak 70 orang penghafal Al-Quran wafat. Bahkan dalam riwayat yang lain ada juga yang menjelaskan yang wafat ini mencapai 500 orang ya. Ini adalah para syahid yang mereka adalah penghafal Al-Quran. Nah, karena peristiwa ini, maka Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan dan menuliskan Al-Quran dalam sebuah mushaf ya. Umar ini khawatir pada Al-Quran akan hilang jika hanya mengandalkan pada hafalan para sahabat dan juga pada potongan-potongan ayat yang tadi dituliskan secara sederhana di pelepah kurma, di kulit binatang, kulit unta dan lain-lain. Pada mulanya Abu Bakar menolak usulan Umar bin Khattab untuk membukukan Al-Quran. Kemudian Abu Bakar menemui Zaid bin Tsabit yang dia juga merupakan salah satu sahabat yang dipercaya oleh Nabi untuk menuliskan Al-Quran. Nah, pada saat itu respon Zaid bin Tsabit tidak jauh berbeda dengan Umar bin Khattab. Ia menjawab dengan ungkapan, seandainya aku diperintahkan untuk memindahkan sebuah bukit, maka hal itu tidak lebih berat bagiku daripada mengumpulkan Al-Quran yang engkau perintahkan. Jadi Zaid bin Tsabit pada saat itu menyadari bahwa mengumpulkan firman Allah, ayat-ayat Allah ini bukanlah hal yang mudah. Ia yang awalnya menolak, pada akhirnya kemudian mempertimbangkan lagi dan akhirnya Zaid bin Tsabit pun menyetujuinya dan itu disampaikan kembali kepada Abu Bakar. Nah, kemudian Abu Bakar memerintahkan Zaid untuk menuliskan Al-Quran ya. Kenapa? Karena Zaid bin Tsabit ini adalah salah seorang sahabat yang sangat cerdas ya. Ia sangat memiliki hafalan yang kuat ya, sehingga Abu Bakar mempercayainya bahwa dia
bisa amanah dalam hal ini. Proses ini terus berjalan ya sampai Khalifah Abu Bakar wafat pada tahun 13 Hijriah. Kemudian mushaf yang telah tersusun ini berpindah tangan kepada khalifah selanjutnya, yaitu kepada Umar bin Khattab ya. Kemudian dari Umar bin Khattab ini juga berpindah lagi ke tangan Hafsah ya. Jadi Hafsah ini adalah putri Umar yang juga merupakan istri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah periode Khalifah Abu Bakar, maka periode selanjutnya bisa kita lihat di periode Utsman bin Affan ya. Pada saat pemerintahan Utsman bin Affan ini wilayah penyebaran Islam ini semakin luas. Namun demikian, hal ini juga menimbulkan problem baru. Apa itu? Banyak perbedaan di kalangan umat Islam di dalam membaca Al-Quran ya. Jadi masing-masing ini memiliki versinya sendiri-sendiri karena saking luasnya wilayah penyebaran Islam. Kemudian ada seorang laki-laki bernama Hudzaifah bin Yaman ya. Hudzaifah ini kemudian menemui Khalifah Utsman ya, untuk menyampaikan kekhawatirannya bahwa terjadi perbedaan yang sangat banyak ya di kalangan umat Islam di dalam membaca Al-Quran. Ia kemudian mengusulkan agar Al-Quran ini dijadikan satu ya, agar ada kesatuan di dalam membaca Al-Quran. Nah, menurut beberapa riwayat, setelah Hudzaifah tadi menemui Utsman, maka Utsman mengadakan pertemuan dengan para sahabat ya. Nah, hasilnya adalah bahwa Utsman akan menyeragamkan umat Islam pada satu mushaf saja, sehingga nantinya tidak ada lagi perbedaan dan perselisihan di dalam membaca Al-Quran. Pemirsa yang dirahmati Allah, setelah Utsman bin Affan mengadakan pertemuan dengan para sahabat ya, kemudian ia mengambil beberapa langkah. Ini jelaskan di dalam riwayat Bukhari ya. Yang pertama, ia meminjam mushaf resmi yang telah dikerjakan oleh Zaid bin Tsabit dulunya ya, pada masa Abu Bakar, yang kemudian disimpan oleh Siti Hafsah, yaitu putri Umar bin Khattab ya. Kemudian dari mushaf yang dipinjam tadi kemudian disalin menjadi beberapa mushaf. Setelah itu Utsman bin Affan membentuk beberapa panitia yang terdiri dari Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, dan Abdurrahman bin Haris ya. Setelah itu mereka bertugas untuk menyusun mushaf-mushaf tersebut ya. Jadi dijadikan satu, dirapikan, dan setelah selesai maka mushaf-mushaf ini kemudian dikirim ke berbagai negara wilayah ya, yang sudah ditaklukkan, yang sudah tunduk pada kepemimpinan Islam. Nah, setelah itu Utsman bin Affan memerintahkan kepada kaum muslim di seluruh negara Islam untuk membakar semua mushaf dan catatan Al-Quran yang tidak sesuai dengan mushaf yang telah mereka terima. Jadi hanya satu mushaf saja yang dipakai ya. Nah, jadi ini disiarkan di penjuru-penjuru negara Islam seperti Kufah, Basrah, dan lain-lain. Pemirsa yang dirahmati Allah, mushaf yang disusun atau disempurnakan di masa pemerintahan Utsman bin Affan ini sesungguhnya juga masih terdapat banyak kekurangan ya. Jadi pada masa ini
ini tulisan Al-Quran itu belum bertitik dan juga belum berbaris, sehingga tidak ada bedanya antara huruf sin dan shin ataupun huruf dal dan zal, ya. Dan keadaan ini berlangsung cukup lama, kurang lebih sekitar 40 tahun. Nah, karena keadaan ini, maka muncullah problem baru, ya. Di antaranya adalah tentang kesalahan membaca. Hal ini cukup mengkhawatirkan. Kenapa? Karena banyak orang non-Arab yang masuk Islam, dan mayoritas di antara mereka ini kurang memahami tulisan Arab kalau itu ditulis tanpa baris dan juga tanpa titik. Nah, oleh karena itu penyempurnaan terus dilakukan. Ada beberapa nama yang bisa disebutkan di sini yang mereka berkontribusi di dalam penyempurnaan penulisan Al-Quran. Di antara nama-nama tersebut ada yang pertama yaitu Abdullah bin Ziyad, ya. Jadi Abdullah bin Ziyad ini adalah orang yang memerintahkan seseorang dari bangsa Persia untuk mengidhofahkan alif dalam kata-kata, sehingga ini bisa dibedakan. Misalkan ada kata qolat dengan qultu, atau contoh yang lain misalkan katib dengan kutub. Nah, ini menjadi berbeda, ya. Dengan demikian orang menjadi lebih mudah di dalam membacanya. Nama yang lain seperti Abul Aswad Ad-Duaili, ya, ia adalah orang yang merancang kaidah pemberian titik dan baris, ya. Misalnya baris di atas atau fathah, ya, dengan memberi sebuah titik di atas huruf, atau baris di bawah atau kasroh dengan memberi sebuah titik di bawah huruf, atau baris dhammah, ya, dengan titik antara batas satu huruf dengan huruf berikutnya, dan tanda mati dengan 2 buah titik. Nah, Abul Aswad Ad-Duaili ini kemudian dikenal dengan pencipta titik sebagai tanda baris, ya, dalam rangkaian perbaikan penulisan Al-Quran, sekaligus pencipta kaidah-kaidah bahasa Arab. Nama yang lain lagi ada juga Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ya. Beliau adalah orang yang menciptakan tanda hamzah, tasdid, ya, dan juga ismam. Nah, usaha penyempurnaan penulisan Al-Quran juga tidak berhenti sampai di situ saja, karena masih dilanjutkan lagi dengan memberikan tanda pada akhir ayat, kemudian pembagian Al-Quran menjadi 30 juz, kemudian pembagian juz atas hizib, pembagian hizib atas arba, ya, dan seterusnya. Usaha untuk menyempurnakan penulisan Al-Quran tidak berhenti sampai di situ saja, karena setelah memberikan tanda baca, baris, dan lain sebagainya, juga dilanjutkan lagi dengan pembagian Al-Quran atas 30 juz, ya. Setelah dibagi 30 juz, dilanjutkan lagi dengan pembagian hizib, ya, kemudian dibagi lagi atas arba. Nah, selain itu ada juga nama lain yang ini berkontribusi di dalam style atau gaya penulisan khot, ya, adalah Khalid bin Abi Al-Hayyaj. Jadi ia adalah seorang ahli khot atau kaligrafi. Keindahan tulisannya ini bisa kita lihat di dalam Al-Quran, yang pada waktu itu sebelum abad kelima, Al-Quran ini ditulis dengan menggunakan khot kufi, ya, sampai akhir abad keempat. Nah, kemudian pada awal abad kelima
penulisan Al-Quran diganti menggunakan khot naskhi, yang ini sudah dilengkapi dengan baris, titik, tanda baca, tanda ayat, tanda juz, dan tanda lain yang dapat kita sekarang ini saksikan dan dapat kita baca dengan mudah, ya, seperti sekarang ini. Jadi ini diantaranya adalah kontribusi dari Khalid bin Abi Al-Hayyaj. Pemirsa yang dirahmati Allah, usaha-usaha penyempurnaan penulisan Al-Quran ini sesungguhnya ini sesuai dengan perkataan Khalifah Utsman. Ya, dulu ia pernah berkata, "Aku mendapatkan beberapa kesalahan dalam mushaf ini yang kelak akan diperbaiki oleh orang Arab." Ya. Dari sejarah tentang pengumpulan, kemudian penyempurnaan teks Al-Quran yang kemudian sekarang menjadi mushaf yang bisa kita baca dengan mudah, lengkap dengan tanda baca, ya, dan kita bisa membacanya dengan mudah. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini sudah mengalami perjalanan yang sangat panjang. Namun begitu, Al-Quran ini adalah kitab yang tetap pada otentisitasnya. Jadi dia adalah kitab suci yang otentik, yang asli, ya. Ini kita imani. Kenapa? Karena ini sudah dijamin di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Hijr ayat 9 dinyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, jadi Allah yang akan menjaga Al-Quran ini untuk menjadi pegangan bagi siapapun yang beriman kepadanya. Demikian tadi pengajian kitab Risalatus Syiyam pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan tetap menjadi semangat kita untuk meningkatkan kualitas ibadah di bulan Ramadan ini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, bersyukur, dan tetap di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.